Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore menjelang malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ini sampai bebas aman. Karena Al-Quran biasanya tafsir dulu, bukan tafsir cinta. Kita sedikit mungkin bahas tentang kalau kita sering mengkaji tentang Al-Quran dan juga mungkin isi Al-Quran, sehingga ada yang tanya, Ustaz, Al-Quran itu untuk dihafal atau untuk dipahami? Kalau jawabannya untuk dipahami. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka hafizun ini, menjaga ini adalah bagaimana kita yang pertama untuk dijaga adalah membaca, yang tidak hanya sekedar membaca tapi mencoba untuk memahaminya. Puncak dari belajar Al-Quran itu paham, bukan kemudian hafal. Apakah hafal salah? Bukan, nggak ada menghafal salah itu. Tapi kalau hafal dilanjutkan dengan memahami. Kalau disuruh memilih, menghafal dulu atau memahami dulu, kedua-duanya kalau bisa berjalan. Kalau tidak sempat menghafal, maka memahami lebih utama. Karena memang Al-Quran itu untuk dipahami, itu puncaknya belajar Al-Quran. Bagaimana kita contoh dikasih undang-undang oleh pemerintah. Nih undang-undang, siap, hafal Pancasila, hafal satu ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya? Gak tahu. Maka dikasih undang-undang untuk dihafal atau untuk dipahami? Untuk dipahami. Setelah dipahami baru dikerjakan. Itu puncak untuk belajar Al-Quran. Sekarang kalau coba melihat sisi lain, Al-Quran ini memang seperti mutiara dari berbagai aspeknya. Contoh, ada yang tidak sepakat, meskipun mayoritas ulama itu lebih mencoba untuk melihat aspek ini dari beberapa aspek yang lain. Ada namanya dalam Al-Quran itu, kajian Al-Quran itu namanya Al-I'jaz Al-Adadi, kemukjizatan Al-Quran dari aspek hitungan katanya, hitungan hurufnya. Apa pentingnya Ustaz? Loh, ini Quran itu berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kalau kitab yang lainnya, yang 104 yang diturunkan oleh Allah, yang wajib dihafal itu 4. Ketika kitab-kitab itu
selesai dengan nabinya hilang, maka kitabnya juga hilang. Nabinya hilang. Karena kemukjizatan para nabi itu lebih kepada kemukjizatan praktis. Contoh, mukjizatnya Nabi Musa tongkat. Nabi Musa hilang, wafat, tongkatnya juga tidak berfungsi. Ada yang kemarin tanya, jenengan yang lihat tongkat di Turki itu tongkat Nabi Musa atau bukan? Allahu a'lam. Tapi apakah bergerak-gerak? Ya, sudah tidak ada. Apakah bisa membelah lautan? Enggak bisa. Kalau diambil bisa membuat dipukul dia tetap sakit. Meskipun nggak pakai mukjizat tetap sakit. Bagaimana dengan perahunya Nabi Nuh? Sekarang sudah tidak ada. Nabi Nuhnya juga sudah tidak ada. Bagaimana dengan mukjizatnya Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit? Hilang. Tapi yang tidak hilang satu-satunya mukjizat sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Coba kita kaji sedikit, namanya Al-I'jaz Al-Adadi, kajian mukjizat hitungan di dalam Al-Quran. Kemarin kalau sempat buat ini, tapi kalau ulang sedikit. Misalkan huruf Qaf, nanti dengan buktikan. Huruf Qaf itu di awal surat yang ada huruf Qaf-nya itu hanya 2. Di awal surat yang ada huruf Qaf-nya itu hanya 2. Contohnya surat Al-Qaf. Qaf sama dengan Nun, Yasin sama. Itu namanya awal surat. Satu di surat Qaf. Yang kedua di surat Asy-Syura. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Qaf. Berarti ada 2. Yang lain tidak ada Qafnya. Apa dampaknya ke dalam surat? Dampaknya kalau kita hitung di surat Al-Qaf, kalau dihitung Qafnya ada sekitar 57 huruf di dalam surat Al-Qaf. 57. Berarti 57. Sedang di surat Asy-Syura, yang ada Hamim, Ain, Sin, Qaf, itu juga sama, ada 57. Coba masa Nabi sempat menghitung membuat kata-kata, kan nggak mungkin. Coba sekarang hitung jumlah antara huruf Qaf yang ada di surat Al-Qaf dengan huruf Qaf yang ada di surat Asy-Syura. Kalau 57 tambah 57 pintar. 114. Kira-kira 114 itu angka apa? Jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran. Gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran ada huruf Qaf-nya. Wah, keren sekali nih. Karena itu namanya Al-I'jaz Al-Adadi. Qaf yang ada di dalam Al-Quran. Ini kemudian dikaji oleh ulama sampai ada kitab khusus namanya Al-I'jaz Al-Adadi niku. Contoh kata syuhur, syahrul syuhur dalam Al-Quran ada berapa? 12. Karena ada 12 bulan. Masa dari 6.600 ayat itu sampai mau menulis kata syuhur diletakkan di surat apa, di surat ini, enggak mungkin. Kalau tidak Allah yang membuat. Kata ayam, hari itu ada sekitar pinten 300 berapa? 65. Itu akhirat sama dunia kalau nggak salah. Itu kan persis. Atau mudahnya panjenengan nanti dihitung sendiri. Artinya sama. Ahada asyara kaukaba. Ahada asyara kaukaba. Artinya apa? 12 bintang. 12 bintang. Sekarang hitung. Artinya 11
bukan 12, 11 bintang. Sekarang dihitung. Alif, A, Ha, Dal, Ahada, Ain, Shin, Ra, Kaf, Waw, Kaf, Waw, Kau, Kaba, tambah Alif. Ada berapa? 11. Ngeri. Itu ngeri. Ahada asyara kaukaba artinya 11 bintang, hurufnya itu 11. Siapa sempat ngitung seperti itu? Enggak ada. Mau buat kata kalimat enggak ada. Itu namanya I'jaz al-adadi. Kalau lagi panjenengan lihat, itu tambah ngeri lagi. Ada namanya Al-Kahil itu, dia doktornya ngambil lulusan TI. Dia menghitung seluruh huruf-hurufnya. Misalkan ada kalimat salah sami'ati, salah sini nawasdadu tis'ah. Dia hitung itu angka-angka semuanya, dihitung tuh pas kalimatnya atau kata-katanya dengan huruf yang ada. Misalkan surat Al-Fatihah dihitung di hurufnya berapa, sampai huruf sin yang ada di dalam surat An-Nas itu dihitung tuh berapa. Misalkan ada 49. Ini angka apa? 49. Oh, ternyata kalau orang dibacain huruf ini ta'awud misalkan 49, maka yang jin dia insya Allah akan sembuh dari jin. Itu kedetailan Al-Quran sampai terkait dengan huruf-huruf seperti itu. Itu angka, dan itu banyak sekali, nanti bisa dikaji lebih lanjut. Itu angkanya. Yang kedua, contoh kemarin dulu sempat baca, yang ingat-ingat mawon. Biasanya sering kita dengar kalau pas pernikahan, ayat apa? Napa Mi? Cari makan. Apa? Cari nafkah. Boten. Coba perhatikan ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu laki-laki itu qawwam itu dari qawma yaqumu. Kalau qawma yaqumu itu berdiri, qawwam benar-benar menegakkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi perempuan. Tugasnya perempuan itu di rumah menjadi kepala keluarga yang terbaik. Kalau keluar rumah itu tugas tambahan. Tugasnya seorang suami itu di rumah. Tugasnya di rumah, memimpin istri kalau punya anak dan memimpin anak. Ini keren nih ayat ini. Oh Ustaz, terus masa di rumah terus? Kerja apa? Di antara tugas kamu ya tidak hanya siap gerak kerjakan. Satu, mendidik. Maka kalau ada ibu-ibu belum pernah diajari oleh suami, dosa suaminya. Sudah nggak boleh ikut pengajian, sudah nggak diajari. Maka ibu-ibu ini kalau nanti ditanya di akhirat, kenapa kamu nggak tahu sholat? Betul, diajari suaminya yang kena, bukan istrinya. Karena kewajiban mendidik istri itu adalah suami. Loh, kok nggak sholat? Kok nggak tahu haid? Perbedaan haid sama nifas, nggak pernah diajari suami. Panggil suaminya, dosa lagi. Maka apapun yang terkait dengan istri itu dosanya suami. Karena suami tidak mampu, maka disekolahkan sama suami. Di mana? Nih, ikut pengajian. Nanti kulo ninggalin jenengan gak apa-apa kalau untuk ngaji. Maka laki-laki yang tidak memperbolehkan istrinya ngaji, entah di majelis taklim atau di pengajian, itu dosa. Di rumah sudah tidak diajar, kok malah dilarang untuk ikut pengajian. Sholat sudah tidak tahu. Nanti kalau sudah disuruh sama suami, karena sudah dilepas tanggung jawabnya, atau manggil guru ngaji ke rumah, nih kursus tak panggilin ustadzah.
Panggil ustaz tuh biar gak keluar-keluar eman. Harus dipanggil ustaz tuh. Nanti mahal, urusan mahal, urusan nanti. Tanggung jawab suami. Qawwamuna 'alan nisa. Tugasnya istri nopo? Ada lanjutannya. Kalau di rumah itu, kadang kan ngoten, saya baca siapa. Ada suami saking kerjanya luar biasa di rumah, di luar, buka pintu sudah muring-muring, disapa sudah ngegas sama istrinya. Oh bilang capek, usah ngomong dulu nanti ngomongnya, tak muring-muring. Dikiranya tugasnya dia tuh di luar rumah, tugasnya dia di dalam rumah. Seharusnya tidak bilang capek, karena dia tugasnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Maka apa? Ya istri nanti harus paham juga. Kalau masuk ke dalam rumah, bagaimana dia menciptakan harmonisasi di dalam rumah. Secapek apapun karena sudah tugas kita utamanya di rumah, maka ciptakan seindah mungkin suasananya di rumah. Katanya parenting dulu, kalau mau membuat anak bahagia, buatlah ibunya bahagia. Kalau ibunya sudah tidak bahagia, biasanya kena anak-anak dimurah-muri. Kadang nggak mau nyubit anaknya, mangkel sama bapaknya, ibunya yang anaknya yang dicubit. Setelah lama-lama, kenapa kok nyubit anak? Aku mangkel padamu. Mangkel padamu, bukan mangkel pada anak, tapi anak jadi korban. Kemarin dibunuh 4. Ini kejadian luar biasa. Anaknya bisa ditutup mulutnya yang paling kecil, kemudian kakaknya lagi, kakaknya 4 meninggal di tempat yang sama karena punya masalah dengan istrinya. Coba, yang korban adalah anak-anak. Ini ngeri sekali. Sekarang memang aneh-aneh. Kalau dibilang jahiliyah itu lebih jahiliyah sekarang hari ini dibandingkan jahiliyah dulu. Dulu nggak ada membunuh anak sampai beberapa dokter, nggak ada. Sekarang ngeri, istrinya dibunuh. Sekarang anak membunuh orang tua itu banyak, sampai tidak terhitung, itu bisa setiap hari. Kalau baca detik.com itu biasanya kalau baca detik.com anak dibunuh. Bahkan kemarin disolati, setelah dibunuh disolati. Tengkuning, Pontianak mau itu disolati. Ditanya kenapa kok tega? Saya soalnya dimarahin terus. Dimarahin terus sama bapak. Ini tugasnya kita sangat berat. Kenapa? Ini hasil survei terakhir. Anak sekarang itu meskipun pintar-pintar tapi lembek. Anak sekarang pintar-pintar baperan. Anak sekarang gak tangguh meskipun kecerdas, bisa ngomong, bisa ini. Kenapa? Karena dia individualis. Pulang megang HP, kemudian di jalan megang HP, di kampus megang HP, dengan temannya sudah tidak dikenal. Kenalnya kalau ke kafe itu hanya berdua. Itu ngeri sekali. Kalau sekarang kita aman insya Allah kita, tapi anak-anak kita ke depan itu mengerikan sekali kalau kita tidak didik dengan baik. Makanya kalau mikir, ya Allah gimana ini masa depannya anak-anak kita. Bahkan nanti hasil kalau kemarin datangkan di kampus itu orang UI, dia bilang ke depan kita akan dibunuh pelan-pelan oleh media, oleh AI dan sejenisnya yang belum pernah cerita. Loh kok bisa? Dia jawab, gimana? Sekarang orang sudah tidak dibuat bergerak. Mau makan GoFood, mau kerja di rumah, mau berteman cukup Facebook, Instagram, cukup WA-an. Nabi dulu ngajarkan panah, ngajarkan renang, ngajarkan ini, orang tua ke sawah. Luar biasa kan? Apalagi tentara-tentara polisi gerak terus. Kalau kita sudah lemah kemudian nikah, misalkan anak kita lemah, gak pernah olahraga, di rumah terus, nikah. Kekuatan untuk maninya itu di mana? Itu berpengaruh besar terhadap kekuatan.
lembek. Lembek. Wong itu aja kalau punya teman itu, kenapa kok enggak ini, anunya kurang, ininya kurang ini. Itu karena dia kurang olahraga, kurang ini, makanya akan dibunuh pelan-pelan. Nah, ini tugas kita sangat luar biasa. Nah, lanjutannya ayat tadi, qawwamun 'alan nisa, nanti di belakang ada nopo? Qanitatun hafizatun. Ini untuk perempuan. Dan tugasnya perempuan terus apa? Kalau laki-laki di rumah, qanitatun, maka perempuan adalah qanitat, beribadah. Nyambungkan urusan ke spiritual ini harus dikuatkan sama istri. Qanitatun hafizatun. Kalau suaminya nggak sempat tahajud, istri harus tahajud. Suaminya agak sulit duha, istrinya duha yang perempuan. Itu tirakatnya nenek-nenek kita, mbah-mbah kita, ibu-ibu kita coba di desa. Kuat, luar biasa. Bapaknya kadang kan sudah muter-muter nyari nafkah, ibunya juga muter-muter main HP. Siapa yang minta sama Allah? Gak ada. Ini ada dalam Al-Quran. Qanitatun hafizatun. Dia menjaga rumahnya, menjaga dapurnya, menjaga kamarnya, menjaga suaminya. Sehingga apa? Ada orang yang mengeluh, seorang perempuan mengeluh sama kiai. Kiai, ngapunten suami kula niku sudah jarang di rumah. Kalau di rumah muring-muring, sering mabuk, kemudian jarang sholat. Pripun yai? Jenengan sholat, nggih tahajud, boten. Fatihah suaminya, boten. Nanti malam Fatihah 1000. Minta sama Allah. Orang yang punya hati itu Allah. Manusia itu bukan hanya fisiknya saja, tapi juga ada ruh yang harus dijaga. Dilakukan sama istrinya 5 hari, Bu. Kembali menyesali perbuatannya, langsung bilang I love you. Karena hati yang disentuh, dimintain kepada yang punya. Itu kekuatan doanya istri itu luar biasa. Maka ketersambungan anak itu rata-rata ke ibu, meskipun bapak juga wajib mendoakan. Rata-rata ke ibu. Kenapa? Karena pancarnya rumah itu adalah ibu. Bapaknya sudah jarang doa, ibunya turah-turah, hafian, nggak pernah hatam Quran, wiridan jarang. Terus rumahnya kayak kuburan. HP dilihat TikTokan, suaminya datang TikTokan. Dia kan ngeri, anaknya TikTokan balas. Mungkin hari ini tidak terasa, tapi kedepannya ketika anak sudah menikah, itu akan terasa sekali. Meskipun kita nggak punya, kalau belum punya anak menikah, tapi mudah-mudahan anak-anak kita diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Itu hafizatun, qanitatun hafizatun. Itu dijelaskan sama Al-Quran dengan detail sekali, sampai urusan kata, urusan huruf, urusan kata, dan urusan yang lain. Ada juga, sebentar kalau tadi nggak dibaca. Dalam Al-Quran itu ada kata zaujah sama imro'ah. Ini menarik. Ada kata zaujah dan kata imro'atun. Ini dibedakan. Kalau zaujah itu biasanya istri, tapi kalau imro'ah itu perempuan secara umum. Tapi uniknya Al-Quran kepada istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh gak menggunakan kata zaujah, tapi menggunakan imro'ah Lutin, imro'ah Nuhin. Kenapa sudah nikah dengan Nabi Nuh dan sudah nikah dengan Nabi Lut, kok Al-Quran tidak menggunakan zaujatu Nuhin sama zaujatu Lutin? Ternyata di Asrarul Lughah itu, di rahasia bahasanya dalam Al-Quran, karena pernikahan keduanya ini tidak secara spiritualitas, istrinya menjadi istri yang durhaka. Sedangkan zaujah, kalau menggunakan zaujah, ada keterhubungan antara zahir dan batin dan keterhubungan kebaikan
kebaikan antara dirinya dan Tuhan. Intinya kalau Al-Quran menggunakan kata zaujah berarti istri solihah. Istrinya Nabi Nuh ketika sebelum istrinya Nabi Lut bahkan ikut-ikutan kan, ketika mau ada seseorang ganteng malah manggil, ada orang ganteng, ada orang ganteng gitu, dipanggil yang laki-laki yang ganteng-ganteng itu, ini mau ada orang ganteng-ganteng. Kenapa? Karena kaum Nabi Lut itu suka homoseksual dan lesbi. Kok malah dipanggilin oleh istrinya Nabi Lut. Ini kan dianggap durhaka. Demikian juga dengan istrinya Nabi Nuh, maka menggunakan zaujatun Nuhin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian dalam ayat ini azwaja tadi, di antara tanda-tandanya kekuasaan Allah azwaja, menggunakan azwaj dalam satu ayat, tapi dalam satu ayat yang lain imra'atun Nuhin wa imra'atu Lutin. Dan juga ada meskipun sama-sama cinta, tapi ada hal yang kurang. Contoh, wa kanat imraati aqirah. Ini Zakaria apa ya, yang lama nggak punya anak sampai sepuh sekali. Secara fisik dan secara rasional itu sudah nggak mungkin punya anak, nggak mungkin. Sehingga mengeluh kepada Allah, wa kanat imraati aqirah. Ya Allah, istri kula sudah mandul, nggak punya anak intinya. Sedangkan istri kula sudah sangat sepuh. Kemudian fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Ini posisi yang pertama menggunakan kata imro'ah karena dia belum dikaruniai anak. Menggunakan kata imro'ah. Tapi setelah dikaruniai anak sudah diganti oleh Allah menggunakan kata zaujah. Karena zaujah itu diantaranya adalah ketika dia sudah sholihah. Kemudian yang kedua, ketika Allah berikan keinginan-keinginan yang tadi oleh Allah tadi itu. Ini penggunaan tidak main-main, artinya dalam Al-Quran itu sangat detail sekali. Dan juga yang pernah kalau baca, biasanya kalau Jumat, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini menggunakan Rabbana, bukan innana sami'na Rabbana hablana. Itu terkait dengan biasanya Al-Quran itu pertama Rabbana absorna wa sami'na, absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Ini menarik. Satu, biasanya Al-Quran menggunakan pendengaran dulu, pendengaran baru penglihatan. Ayat ini tidak. Makanya kalau mau mengajarkan anak itu kuatkan pendengarannya daripada penglihatannya. Karena kalau pendengarannya sudah baik, insya Allah ngomongnya baik. Kalau bacanya sudah baik, insya Allah tulisannya baik. Itu nyambung. Dan dalam Al-Quran yang lain ini yang disentuh pertama adalah pendengaran. Tapi ayat ini tidak. Karena itu ada orang ngadu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Allah itu dalam ayat ini memperlihatkan
Yang kalau kita sekarang menyesal ngoten. Kamu dimana ke kota, nyampe ke Sukun, sebelum ke kota di perempatan Galunggung nih, ketemu orang. Jangan ke kota. Kenapa? Macet di kota. Biasanya kecenderungan orang itu melihat atau mendengar. Gak percaya biasanya kalau cuma dengar. Kata siapa radio barusan, kayaknya yang enggak. Paham maksudnya gitu? Akhirnya nopo berangkat, gak percaya kepada orang yang sudah dari sana itu. Berangkat, seret, nyampe ke kota, apa yang terjadi? Macetnya pol-polan. Ke kanan gak bisa, ke kiri gak bisa, maju gak bisa, mundur gak bisa. Apa katanya? Coba saya tadi percaya. Ini yang disampaikan oleh Allah nanti di kiamat itu dengan ayat ini. Apa? Coba dulu saya percaya. Kecenderungan orang itu kan gak percaya. Dikasih Quran, besok ada hari akhir gak percaya, ini gak percaya. Baru merasakan di hari kiamat, oh ternyata benar-benar terjadi. Maka apa mintanya mereka? Ya Allah, kembalikan pulau ke dunia, maka saya akan melakukan apa yang jenengan perintahkan. Rabbana absorna farji'na, kembalikan ya Allah kami. Farji'na apa? Na'mal solihan, kami akan melakukan kebaikan. Ini penggunaan ayat-ayat yang sangat luar biasa. Ini dalam acak saja. Kalau malah runtut namanya nanti tambah, misalkan Al-Fatihah dikaji hurufnya berapa, secara tadi ijaz ada di keindahan satu persatu ayatnya, kenapa menggunakan alhamdulillah kok tidak astana, itu tambah luar biasa. Bismillah sebelum kalau tutup azan. Bismillah asalnya itu ada alifnya. Bismillahirrahmanirrahim, tapi alif dalam sini dibuang. Beda dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada alifnya. Ternyata itu dahsyat sekali dalam kajian kemujizatan itu. Kenapa dalam bismillah ini tidak ada alifnya, sedangkan dalam ada 4 ayat yang ada bismillahnya, 2 ayat tidak ada alifnya dibuang, sedangkan 2 bismillah yang lainnya tetap ada alifnya. Insyaallah kapan-kapan kita jelaskan kenapa tidak ada alifnya dan ada alifnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.